said hola, ¿cómo está? She said konnichiwa. She said pardon my French. I said bonjour madame. And then she says say, and I say no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 4. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kami observasi tadi pagi dari keluar rumah hingga menuju BLK. Nah, sebelumnya kami ingin perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Aidil Mersa Fatihah dengan NIM 22010068. perkenalkan, nama saya Putri Triafni dengan NIM 2201010005. Perkenalkan, nama saya Kartika Karnina dengan NIM 22010011. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rafi dengan NIM 2201010067. Nama saya Anggara Citra Dharma dengan NIM 2201001074. Nah, di sini kami sudah membagi dari hasil observasi kami tadi pagi. Yang pertama ada Ainul Rafiq untuk menjelaskan apa yang sudah dia temui di perjalanan tadi. Nah, berikut yang saya udah melihat dari awal saya pergi ke BLK ini sampai ke BLK. Saya melihat kurangnya trotoar, terus ada pembatas jalan yang rusak, terus ada kabel yang berantakan, ada jalan yang rusak, jalan yang berlubang, terus parkir sembarangan, ada antrian yang membludak, terus jalan yang berlubang. Selanjutnya ada Putri. Oke, di sini saya mendapatkan hasil observasi tadi pagi, yaitu ada sampah berserakan, parit tersumbat, parit kotor, terus ada selokan yang sempit, terus banyak sampah juga, terus ada tempat bakar sampah dan selokan yang kecil. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Yang saya dapatkan itu pohon yang hampir mengenai kabel, terus lampu hidup pagi, kurang lampu jalan, kabel yang berantakan, dan kabel yang ruwet. Selanjutnya akan saya lihat. Oke, yang tadi pagi saya lihat itu ada sumur yang masih tradisional, habis itu ada pintu BLK, habis itu juga ada pagar rumah yang tidak lengkap. Oke, selanjutnya ada Keke. Baik, yang saya temukan di tadi pagi itu ada ruko yang kosong, kurangnya penginapan, bangunan yang nggak jadi, ada ruko terbengkalai, penginapan yang kurang layak, gedung yang tidak layak pakai, dan rumah jelek. Nah, ini merupakan permasalahan utama kami, dan kami sudah memecahkan untuk solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan ini, yaitu kami ingin membuat autonomous in homestay yang namanya itu nanti KP Homestay. Nah, baik, mungkin hanya ini saja untuk perkenalan kami dan beberapa observasi dari permasalahan dan solusi dari kami. Terima kasih. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa objek yang kami temui dari observasi tadi pagi. Nah, di sini sudah dijelaskan oleh Kartika di mana kami menemukan suatu permasalahan dari objek gedung terbengkalai tadi. Nah, ini merupakan bentuk suatu objek gedung terbengkalai sebelum kami melakukan renovasi, yaitu gedung homestay nantinya. Nah, di sini kami memberi nama untuk gedung itu adalah Autonomous in Homestay Cap. Nah, mungkin selanjutnya untuk mengenai gedung ini akan dijelaskan oleh Aidil. Oke, baik, saya akan melanjutkan apa yang dari Putri tadi. Ada gambaran kasar. Oke, yang pertama itu ada lantai 1. Lantai 1 ini berisikan minimarket tanpa kasir. Habis itu ada kafe tanpa barista. Habis itu ada ruang tunggu. Setelah itu ada parkiran, taman, lift, pos security. Lalu ada lantai 2, yaitu berisikan lift, kamar, koridor, gudang. Lalu ada lantai 3, ada lift, kamar, koridor, dan juga gudang, sama dengan lantai 2. Lalu ada lantai 4, yaitu rooftop. Ada lift, kolam renang, rooftop, dan koridor. Oke. Selanjutnya berikut adalah sketsa dari KP. Dapat dilihat sketsa dari KP. Kami ini bisa dibilang sketsa autonomous in homestay KP. Nah, ini gambar gedungnya. Nah, ini sketsa yang awal-awalnya. Nah, lalu ini ada sketsa dari kamar dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan ke teman saya, Kartika Karenina. Pada Kartika Karenina saya persilahkan. Baik, untuk sketsa dari homestay kami
di lantai 1 itu terdapat kafe tanpa barista dan kasir, dan ada minimarket juga tapi tanpa kasir. Nah, di sini untuk kafe tanpa barista dan kasir, dimana jika kita masuk ke dalam itu kita terdapat kulkas yang berisi es batu dan ada gelas, dan ada juga mesin minuman otomatis yang dimana ketika pembeli itu masuk ke dalam kafenya, itu pembeli bisa langsung mengambil gelas yang tempatnya udah ditentukan, dan dimana nanti untuk sistem pembayarannya itu setelah keluar pembeli itu otomatis langsung melewati tempat yang dimana terdapat kasir cashless, dan juga itu untuk harganya semuanya sama. Jadi ketika pembeli masuk lalu keluar itu jadi kita hitung dari sistem gelasnya diambil berapa. Lalu ada minimarket tanpa kasir. Nah, untuk minimarket tanpa kasir ini sistemnya kurang lebih sama seperti di kafe tadi, yang dimana ketika pembeli mengambil suatu barang, nanti setelah keluar dari tempat kasir cashlessnya itu langsung otomatis terscan dan langsung terhitung pembeli itu membeli apa saja. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga tentang desain dari homestay kami. Selanjutnya itu ada desain homestay ya. Yang pertama itu level 0, yaitu lantai dasarnya. Ya, di sini misalnya cuman ada di luarnya tuh cuman ada tempat parkir. Kemudian itu lantai satunya. Lantai satu nih di bawah ini itu isinya tuh ada tempat market, ada tempat ruang tunggu, ada tangga, ada kafe. Nah, di level 2-nya yaitu tempat homestay-nya. Itu tersedia 7 kamar. Ada balkonnya setiap kamar. Terus ada tempat tidur, ada kulkas, ada tempat duduk, tempat meja juga di luar di balkon. Lantai 2 sama lantai 3 itu sama. Yang bedanya itu hanya lantai 4-nya atau rooftop. Rooftopnya itu diisi oleh panel surya. Itu untuk menghidupkan lampu-lampu di dalam bangunan tersebut. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan tentang wiring dari sebuah kamar homestay kami. Di sini ada 1 buah kamar mandi dan 1 buah WC, terus ada 2 buah kamar utama dan 1 buah ruang keluarga. Nah, untuk di kamar pertama ini kami menggunakan 2 buah saklar tukar yang melayani 1 buah lampu, dan ada 2 buah saklar stok kontak. Kedua, kita masuk ke kamar nomor 2, yaitu ada 2 buah saklar tukar yang melayani 1 buah lampu dan terdapat 2 stok kontak. Nah, masuk ke ruang keluarga, di sini kami menggunakan saklar tunggal melayani 2 buah lampu yang dihubungkan secara paralel. Jadi di sini saat saklar ini dihidupkan, maka lampu 2 ini akan hidup secara bersamaan. Terus ada juga stok kontaknya 2. Terus kita masuk ke WC. Di WC kita menggunakan saklar tunggal yang menghidupkan 2 buah lampu yang dihubungkan secara paralel. Jadi bisa menghidupkan 2 buah lampu dengan 1 saklar saja. Oke, sekian, terima kasih. Oke, dari observasi yang sudah kami lakukan tadi, terdapat permasalahan dan solusi yang kami berikan, dapat disimpulkan bahwa observasi yang sudah kami lakukan itu terdapat beberapa objek yang mengalami permasalahan, dan salah satunya yang kami angkat yaitu dari objek ruko terbengkalai tersebut. Nah, di mana ruko itu dapat direnovasi menjadi suatu tempat penginapan dengan sistem autonomous yang dimana tidak mempunyai resepsionis atau dan lain-lainnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.